Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalin, kami dari kelompok tugas besar teknik kondisi lingkungan yang dimana di tugas besar kami ini kali ini mendesain atau merancang sebuah bangunan yang dimana konsepnya itu smart living, smart transit living. Nah, sebelumnya itu perkenalin kami, saya sendiri Erwan Depantun Pardede dengan NIM 123130 dari program studi teknik elektro dan teman-teman kelompok saya. Next. Perkenalkan, nama saya Fazli Gani Mustari dengan NIM 123130004 dari program studi teknik elektro. Next. Perkenalkan, nama saya Angela Huta Barat dengan NIM 123320019 dari Prodi Teknik Fisika. Next. Perkenalkan, nama saya Boas Mourinho Silalahi Sidewang dengan NIM 123130008 dari program studi teknik elektro. Next. Perkenalkan, nama saya John Evan Christian Haryanja dengan NIM 123130010 dari program studi teknik elektro. Oke, itulah dari bagian-bagian dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari konsep yang kami angkat ini. Nah, konsep ini kami buat nama itu Smart Transit Living, yang dimana ini diangkat karena adanya permasalahan hunian urban, yang dimana keterbatasan lahan, kebisingan dan kedekatan dengan transportasi massal yang seringkali dianggap sebagai kekurangan dari banyaknya massa yang berada di sekitarnya gitu. Nah, objek rancangan ini berupa hunian sebuah bangunan yang seluas 20 meter persegi yang terletak di 21 meter persegi permukaan tanah yang tepat di sisi jalur aktif kereta yang beberanjang. Nah, alih-alih menghindari kondisi tersebut, justru desain inilah solusi dari masalahnya itu, yang dimana memanfaatkannya sebagai potensi melalui pendekatan arsitektur, teknologi dan material yang digunakan, dan pemahaman terhadap iklim tropis. Dan hunian ini dirancang untuk individu dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan akses cepat dan transportasi publik, namun tetap mengutamakan kenyamanan dan kualitas lingkungan dan ruangan. Baik, begitu dari saya penjelasannya. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bangunan dan ventilasi alamiah. Jadi aspek pertama yang kami bahas adalah posisi hunian yang berada 21 meter di atas permukaan tanah. Dalam konteks iklim tropis, ketinggian ini memberikan keuntungan berupa aliran angin yang lebih stabil dan konstan. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya ventilasi alami yang efektif, sehingga suhu ruang dapat terasa lebih sejuk tanpa ketergantungan penuh pada pendingin buatan. Selain itu juga, elevasi bangunan ini juga meningkatkan kualitas privasi visual karena aktivitas penghuni tidak mudah terjangkau oleh pandangan dari area bawah. Dengan demikian, ketinggian bangunan tidak hanya berfungsi secara struktur, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan thermal dan psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk bukaan jendela dan pencahayaan. Selanjutnya, strategi desain difokuskan pada penggunaan bukaan jendela yang besar. Hunian ini memiliki jendela utama berukuran 2,2 meter kali 3 meter yang menghadap ke arah jalur kereta. Pada ruang dengan luas terbatas, bukaan besar menjadi elemen penting untuk menghilangkan kesan sempit dan tertutup. Cahaya alami masuk secara optimal membantu menciptakan suasana ruang yang lebih terang, sehat, dan tidak lembab. Selain meningkatkan kualitas ruang dalam, bukaan ini juga memperkuat hubungan visual antara hunian dan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya, kalau kita bicara tentang hunian yang berdampingan langsung dengan jalur kereta, pasti muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan kebisingannya? Inilah tantangan utama yang harus kita jawab di dalam desain kali ini. Jadi, sebagai solusinya, hunian ini menggunakan double glass window atau jendela kaca ganda. Secara sederhana, jendela ini terdiri dari 2 lapis kaca dengan ruang udara di antaranya. Ruang udara tersebut berfungsi untuk merekam suara sehingga bunyi kereta yang melintas tidak langsung masuk ke dalam ruang. Tingkat bisingan hunian bisa ditekan harus atau mengurangi pencahayaan. Jadi dengan teknologi yang double glass window ini, penghuni bisa tetap mendapat kenyamanan terkait kebisingan tadi, sekaligus kualitas ruangan yang baik. Nah, kemudian solusi ini dilengkapi juga dengan pengelolaan ruang dan fasilitas pendukung
yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya akan menjelaskan di bagian kesimpulannya. Ya, di sini kan dari penjelasan teman-teman saya, di sini kami dapat menyimpulkan bahwasanya aspek terakhir ini yaitu dari tugas besar teknik kondisi lingkungan itu di bagian efisiensi ruang serta integrasi fasilitas pendukung. Di mana dengan luas lahan yang cuma 20 meter persegi ini, di mana setiap elemen ruang itu dirancang multifungsi agar tidak ada area yang terbuang dengan sia-sia. Dapat kita lihat di sini, bahwasanya dari jalur kereta ini kan ada jembatan nih, jadi untuk mobilisasi dari penumpang dari kereta menuju ke hunian itu bisa digunakan dari jembatan penyeberangan ini. Selanjutnya itu, dari jembatan penyeberangan itu terintegrasi langsung dalam mendukung mobilitas dari hunian tersebut. Setelah adanya jembatan, di sini disediakan juga parkiran untuk membantu mobilisasi dari penghuni hotel tersebut. Di mana kombinasi desain, teknologi, dan lokasi ini menjadikan hunian ini sebagai bagian dari sistem Transit Oriented Development atau TOD sebagai untuk penunjangnya atau pendukung dari konsep hunian yang kami bangun ini. Sebagai kesimpulannya, Smart Transit Living ini menunjukkan bahwa keterbatasan lahan dan kebisingan dapat diolah menjadi hunian yang nyaman, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pada masa kini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.